Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Git GUI, yaitu mengenal macam-macam Git GUI. Macam-macam Git GUI. Untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan Git, kita juga dapat menggunakan Git GUI. Nah, apabila teman-teman enggan untuk menghentikan perintah-perintah melalui Git Bash atau konsol, kalian juga bisa menggunakan Git GUI ya. Nah, berikut beberapa contoh Git GUI yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah Smart Git, Git Kraken, Git Extension, dan masih banyak lagi. Smart Git. Smart Git mendukung platform Linux, Mac, dan juga Windows. Untuk mendownload atau mempelajarinya, kita bisa mengunjungi situs www.syntevo.com/smartgit. Nah, untuk Smart Git kita bisa mengunjungi situs ini ya, syntevo.com/smartgit. Nah, di sini ada contoh tampilannya. Nah, di sini ada informasi singkatnya, di mana Smart Git bisa digunakan untuk GitHub, Bitbucket, dan juga GitLab. Dan juga Smart Git bisa berjalan di Windows, Mac OS, dan juga Linux. Nah, di sini teman-teman bisa membeli ataupun mendownloadnya ya. Di sini untuk harga-harganya bisa teman-teman cek. Nah, untuk versi free-nya kita bisa coba klik menu download. Di sini kita bisa memilih apakah Smart Git untuk Windows atau Mac OS ataukah Linux. Nah, untuk mempelajarinya kita bisa klik menu documentation. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari tentang Smart Git ya. Oke, selanjutnya kita bahas Git GUI yang lain. Selanjutnya adalah Git Kraken. Git Kraken bisa berjalan di Windows, Mac OS, dan juga Linux. Nah, untuk mendownload atau mempelajarinya, kita bisa mengunjungi situs www.gitkraken.com. Untuk mempelajari Git Kraken, kita bisa mengunjungi situs gitkraken.com. Nah, di sini Git Kraken Git GUI bisa berjalan di Windows, Mac, dan Linux, dan free untuk open source. Untuk Windows, kita bisa klik tombol download for free. Sedangkan untuk platform lain, kita bisa klik link other platform. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Nah, kita juga bisa membelinya dengan klik menu pricing ya. Di sini dijelaskan fitur dan juga harga-harganya. Kalian bisa memilihnya ya sesuai kebutuhan. Oke, kita akan lanjut dulu. Selanjutnya adalah Git Extension. Git Extension bisa berjalan di Windows dan juga Linux using Mono. Untuk mendownload atau mempelajarinya, kita bisa mengunjungi situs gitextension.github.io. Nah, untuk Git Extension, kita bisa mengunjungi situs gitextension.github.io. Di sini kita bisa mendownloadnya. Di sini ada contoh tampilannya. Dan kemudian kita bisa mempelajarinya di online manual. Di sini kalian bisa mempelajari tentang Git Extension ya. Oke, selain dari Git GUI yang sudah kita bahas ini, sebenarnya masih banyak lagi jenis Git GUI yang bisa kita gunakan. Nah, kalian bisa memilih sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalian bisa browsing terlebih dahulu untuk menentukannya. Oke, dari 3 Git GUI yang sudah kita bahas, kita akan coba salah satunya ya. Yaitu kita akan coba tentang Git Kraken. Nah, setelah berhasil mendownload Git Kraken, kalian bisa menginstalnya dan melakukan login. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita bisa open a repo untuk membuka repository, clone a repo untuk menyalin repository, dan juga kita bisa melakukan perintah-perintah lainnya di sini. Nah, kita akan coba salah satunya yaitu clone a repo. Sebelum menggunakan Git GUI, kita harus mengetikkan git clone URL. Nah, setelah menggunakan Git Kraken, kita tidak lagi menuliskan perintah tersebut. Di sini kita bisa pilih di direktori mana akan menyalin repository.
Nah, untuk memilih direktori, kita bisa klik tombol Browse. Misalkan di sini kita akan menyimpan di direktori E, Git, Belajar. Kita bisa select folder. Nah, kemudian kita bisa mengisikan URL dari repositori yang akan kita salin. Misalkan kita akan salin dari GitHub. Nah, misalkan saya akan salin salah satu repositori saya di GitHub ya. Kita bisa copy URL-nya. Kemudian kita isikan di sini. Nah, selanjutnya kita bisa klik tombol Clone the repo. Nah, di sini akan tersalin ya. Nah, di sini ada informasi sukses. Kita bisa open now. Nah, di sini kita bisa lihat riwayat commit. Dan di sisi kanan kita bisa lihat siapa yang melakukan commit, kapan dilakukan commit. Dan di sini kita bisa lihat perubahannya apa. Kita bisa klik ya. Nah, pada file ini garis yuk belajar bersama ini dikurangi atau dihilangkan. Dan terjadi penambahan di baris ayo belajar bersama ya. Jadi diupdate dari yuk belajar bersama menjadi ayo belajar bersama. Nah, kita juga bisa melakukan modifikasi file ini. Kita bisa edit this file. Misalkan kita akan tambahkan di line 3, belajar Gitkraken dasar bersama Codpolitan. Save. Kita bisa klik view change. Nah, di sini ada satu file change ya di master. Kita bisa stage all change. Nah, kemudian kita bisa menuliskan pesan commit-nya. Kemudian kita bisa melakukan commit. Nah, di sini kita bisa klik commit change to one file. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan commit. Nah, di sini kita bisa lihat posisi perubahan kita di lokal adalah di sini ya. Sedangkan di GitHub kita masih berada di sini ya, karena kita belum melakukan push. Nah, kita bisa melakukan push dengan cara klik tombol push. Kalian bisa menuliskan username ataupun email dan juga password. Nah, kita sudah berhasil melakukan push ya. Nah, untuk memastikan kita bisa coba cek GitHub kita ya. Nah, ini kita bisa cek. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan push ya. Sekarang kita akan coba melakukan perubahan dari GitHub. Nah, kita akan coba edit ya dari GitHub ya. Nah, di sini kita akan coba menambahkan teks pada line 4. Nah, kita melakukan commit ya. Lalu kita bisa melakukan commit. Kita bisa cek Gitkraken kita. Nah, di sini terlihat di GitHub ada update terbaru. Nah, sedangkan repositori di lokal kita masih berada di sini ya posisinya. Nah, untuk menyamakan file yang ada di GitHub, kita bisa melakukan pull. Kita bisa klik pull. Nah, sekarang kita sudah berhasil menyamakan filenya ya. Di sini kita bisa cek perubahannya. Nah, di sini informasinya terdapat penambahan pada line 4. Dan tidak ada line yang dihapus ya atau diganti. Oke, jadi menurut kalian lebih mudah mana nih, menggunakan Git GUI atau menuliskan perintah-perintah seperti sebelumnya? Nah, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya.
Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai Git GUI. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa.